Terima kasih Tuhan, kami mulai sebuah keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
kami terus maju dan mengalami kebangkitan dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan yang ringkas buat kita malam hari ini dari kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Yuk kita buka sama-sama yuk. Kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama yuk. Efesus pasal 5 ayat ke-14 sampai dengan ayat 21. 3, 2, ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan. Di sini ada 5 hal yang perlu kita perhatikan mengalami bangkit dan mengalami kemenangan. Yang pertama, itu ayat yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu, hai kamu yang tidur, dan bangkit dari antara orang mati. Bangun bukan berbicara tidur secara jasmani, tapi di sini tidur rohaninya yang tidak bangkit-bangkit. Untuk kita mengalami kebangkitan, mengalami kemenangan, mari kita bangun. Bangun rohani, bangun hidup kita dengan apa? Bersekutu dengan Tuhan. Dan dikatakan ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Yang kedua berbicara tentang mari kita orang arif, orang yang bijaksana, yang tidak orang bebal. Orang bebal itu apapun disampaikan kebenaran tidak mengerti, tapi kita harus mengerti dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Arif, kita mengerti, sering baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini ada jahat. Berbicara tentang hari-hari ini adalah jahat, berbicara banyak di dalam kehidupan di dunia ini, godaan, daya tarik dunia yang membuat kita lupa akan Tuhan. Tapi dikatakan mempergunakan waktu yang ada, karena waktunya singkat. Mari kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami kemenangan yang gilang-gemilang seperti yang Tuhan janjikan. Dan ayat yang ke-17, yang keempat dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang bodoh dia tidak mau diajar, tapi orang yang namanya bijak dia akan tahu mengerti kehendak Tuhan. Dia mau menuruti keinginan Tuhan, dia mau membaca firman Tuhan. Makanya Tuhan juga menuntun kita melalui gerejanya. Kita dituntun untuk banyak baca firman setiap hari. Kita pakai ada kalender doa, kalender baca Alkitab. Kita baca setiap hari. Untuk apa? Kita semakin mengerti. Jadilah kita orang bijak. Dikatakan janganlah kamu bodoh, tapi kita orang pintar, orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan. Yang selanjutnya, yang kelima ayat yang ke-21 dikatakan apa? Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Saling merendahkan diri. Kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan, kita sudah bangkit dari tidur, kita sudah terus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, dan kita mempergunakan waktu yang ada, dan yang sebab itu janganlah kamu orang bodoh, pintar mempergunakannya. Dan yang selanjutnya dikatakan mari kita saling merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan.
Kalau kita tinggi hati tidak akan apa. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan. Tapi waktu siapa merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan kita, mengangkat kita, dan terus mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya firman Tuhan itu menguatkan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, yang dimana yang pertama kami bangkit dari ketiduran, keterpurukan kami hari-hari ini. Mungkin kami malas berdoa, malas baca firman Tuhan. Kami mau bangkit dari tidur kami, dan kami akan terus mengalami cahaya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan terus memperhatikan bagaimana kami hidup. Biarlah kami hidup orang arif yang bijaksana. Dan selanjutnya Tuhan, kami akan terus mempergunakan waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Kami pergunakan dengan yang baik untuk membaca firman, merenungkan firman, dan berdoa. Dan untuk Tuhan, kami juga jadilah orang pintar, bukan orang bodoh. Tapi kami mengusahakan supaya kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan juga selanjutnya Tuhan, hari-hari ini kami akan merendahkan diri kami seorang dengan yang lain di dalam takut akan Kristus. Kami saling menghormati, saling merendahkan diri di hadapan, supaya apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami akan sama-sama menaikkan doa kami, biar kiranya Tuhan berkarya dalam ibadah mesbah keluarga kami ini, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini ya Tuhan. Kalau kami Tuhan sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Malam hari ini Tuhan kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Tuhan, mari Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mulai dari pemimpin kami ya Tuhan, buat presiden, wakil presiden, bahkan seluruh aparat pemerintahan yang ada di pusat sampai ke daerah Tuhan Yesus. Engkau kiranya yang memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Provinsi Riau Tuhan. Kami serahkan Provinsi Riau ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Provinsi Riau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Provinsi Riau ini Tuhan takut dan gentarakan nama-Mu. Buat pemimpin kami ya Tuhan, gubernur yang ada saat ini ya Tuhan, wali kota, bahkan seluruh ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terkhusus kami berdoa ya Tuhan Yesus Tuhan kami, buat hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami, buat gembala kami Tuhan, Pak Niko Dr. Harjo, bahkan seluruh Tuhan, wakilnya yang ada saat ini. Kau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, bahkan seluruhnya Tuhan kami serahkan setiap pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarganya ya Tuhan Yesus, berkati cucu menantunya saat ini Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat Rayon 12 di mana kami bernaung ya Tuhan. Berkati Tuhan Rayon 12 yang ada saat ini Tuhan. Berkati gembala kami Pak Gede Udiada Tuhan, beserta Tuhan keluarga, bahkan wakil ya Tuhan yang ada saat ini, diberkati ya Tuhan. Biarlah unit yang daripada Tuhan ada bagi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan seluruh ya Tuhan Yesus hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang ada di Rayon 12, Engkau memberkati Bapa yang baik. Biarlah Tuhan unit yang daripada Tuhan, kesatuan hati itu ada bagi setiap Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di Rayon 12 ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu nyata ya Tuhan di Rayon 12 ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami ya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Kami berdoa buat malam hari ini Tuhan, buat keluarga-keluarga Kristen, keluarga umat-Mu, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Secara khusus kami berdoa buat gereja-gereja Indonesia Maranatha yang ada di Kubang,
Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah, umatnya diberkati Tuhan, pelayanan dan hamba-hamba Tuhan diberkati. Seluruhnya kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Campur tangan dalam setiap usaha pekerjaan tangan umat-Mu ya Tuhan, dan Kau memberkati berlimpah-limpah. Bahkan sampai kepada umat-Mu, anak-anak kecil, Tuhan juga memberkati berlimpah-limpah. Dan malam hari ini kami bersyukur buat segala berkat kasih-Mu dalam mesbah keluarga ini. Biarlah keluarga-keluarga yang hari-hari ini juga mengalami kebangkitan, mengalami sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa kami malam hari ini, mesbah keluarga kami, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan penuh syukur. Haleluya. Amin.